96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang sudah saya informasikan dari pagi tadi, di jam 11 sampai jam 12 kita akan ada dialog bersama kantor imigrasi Cilacap. Nah, pada kesempatan siang hari ini sudah rawuh ke studio Gema Sudirman ada Pak Ian Edo Supomo. Beliau merupakan Kasih Tikim Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Kemudian ada Bapak Frans Parlindungan Simarmata. Beliau ini merupakan Kasih Lalu Lintas Izin Tinggal Keimigrasian. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya? Sehat. Berarti Pak Ian yang Saya. Oh Pak Edo. Ian Edo, saya panggilnya Pak Edo. Monggo. Oke, ini Pak Frans ya. Oke. Ya, untuk siang hari ini baru pertama kali di Purbalingga atau sudah kesekian kalinya. Kesekian kalinya. Kesekian kali. Oke. Sudah mengenal Purbalingga makanannya mungkin atau Terakhir di rumah belum kemarin. Oh, belum, jauh. Ya lumayan. Iya. Oke. Iya, dan untuk pagi hari ini siang hari ini kita bakal obrolin aplikasi M-Paspor. Tetapi sebelum ke sana Pak, mungkin para pendengar ada yang belum. Nah, ini kalau kantor imigrasi di mana sih? Gitu. Bisa dijawab Pak? Mungkin prolog awal Mbak ya. Kantor imigrasi Cilacap ini adalah kantor imigrasi tertua di Jawa Tengah. Tertua Jawa. Ya, kita tahun 60-an hadirnya di Jawa Tengah ini. Terus kedua, kantor imigrasi Cilacap membawai 5 kabupaten. Pertama Kabupaten Cilacap, kedua Banyumas, ketiga Purbalingga, keempat Banjarnegara, kelima Kebumen. Pada kesempatan ini kami hadir ke sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi M-Paspor dalam rangka untuk layanan paspor Republik Indonesia. Karena sekarang semua serba online, semua by aplikasi, mau nggak mau masyarakat harus mengerti karena mereka melakukan pendaftarannya juga menggunakan aplikasi paspor ini, Mbak. Oke, ya. Dan ini Bapak, sebelum ke sana, ini untuk kantor imigrasi sendiri ini tupoksinya apa sih Pak? Gimana? Ngurusinya apa aja gitu. Kalau orang kan tahunya ngurusi paspor atau ada pelayanannya lain ini Pak kantor imigrasi. Cara garis besar itu ada 3 fungsi secara ini. Satu adalah pemberian surat perjalanan Republik Indonesia dan terhadap orang Indonesia maupun pengawasan terhadap orang asing. Nah, ini kita ke paspor dulu. Pengertian paspor ini sendiri apa ini Pak? Monggo Pak Fran. Pak Fran ini yang belum menunjukkan suaranya. Jadi paspor itu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi atau pejabat imigrasi. Jadi itu sebagai dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri gitu. Ke luar negeri datang atau melakukan pelintasan internasional dari Indonesia atau menuju Indonesia dari luar negeri. Secara umumnya seperti itu. Untuk jenisnya ada berapa? Jenis paspor itu ya mungkin ada paspor biasa, paspor dinas, paspor diplomatik gitu kan. Secara undang-undangnya gitu kan. Kita yang kalau untuk paspor dinas sama diplomatik itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau untuk di Kementerian Hukum HAM atau kantor imigrasi, Dirjen Imigrasi atau kantor imigrasi, kita mengeluarkan paspor biasa. Nah, di dalam paspor biasa ini bakal nanti ada yang paspor biasa atau ada kita kenal juga namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor gitu ya. Itu. Jadi kalau di luar itu nanti bakal ada pilihan-pilihan, misalnya di beberapa kantor imigrasi lain ada paspor biasa yang jenisnya biasa, ada yang paspor elektronik dan nanti ada yang polikarbonat gitu kan. Kebetulan untuk di kantor imigrasi Cilacap kita belum teralokasi tentang paspor elektronik. Berarti yang biasa gitu. Biasa, iya. Nah, ini untuk bisa bikin paspor syarat-syaratnya mungkin apa saja ini Bapak? Syarat kemudian biayanya berapa? Oh ya, untuk syaratnya umumnya pasti pertama ya
kartu tanda penduduk atau Ya. KTP, Oke. atau bisa juga dengan bukti perekaman, karena belum tentu ada yang belum bisa memenuhi dengan itunya. Keduanya kartu keluarga, ketiganya akte lahir atau ijazah atau buku nikah. Buku nikah. Dalam itu ijazah ini penting juga, yang dimana di dalam ijazah itu yang mencantumkan tempat tanggal lahir dan orang tua yang bersangkutan. Oke. Karena ada misalnya ijazah yang S1, ada sebagian yang tidak mengeluarkan nama orang tuanya ya di situnya ya. Jadi itu perlu ijazah yang ini menikah. Keempatnya untuk tergantung tujuannya lagi. Nah, kembali itu untuk tujuan PMI, para pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri pasti dibutuhkan adalah rekomendasi dari Disnaker setempat. Oke. Untuk tujuan umroh dibutuhkan rekomendasi dari Biro Umroh dan dari Depak juga. Cukup itu aja sih. Untuk melakukan magang ada dari Bina Depnaker dari pusatnya. Jadi itunya. Itu untuk paspor pertama kali ya. Jadi untuk pembelian paspor tuh ya pasti pertama pembelian paspor baru, itu syarat-syaratnya. Kedua penggantian paspor. Ya kan, penggantian paspor biasa itu untuk yang paspor yang keluaran tahun 2009 ke atas. Dikeluarkan oleh di dalam negeri, dapatnya di Indonesia, itu syaratnya hanya KTP dan paspor lama. Kalau dapatnya yang di luar di bawah 2009, syaratnya tadi sama seperti yang sebelumnya, seperti paspor baru. Kalau dapatnya juga di luar negeri misalnya, syaratnya seperti paspor baru juga. Itu sih. Oke. Nah, ini yang butuh paspor itu siapa saja, Bapak? Pak Sido, silakan. Jadi kalau saya menanggap tuh ada dua hal, Pak ya. Antara hak dan kewajiban, di mana paspor itu sesuai dengan undang-undang kami adalah warga negara berhak memiliki paspor. Sedangkan untuk warga negara asing adalah wajib memiliki izin tinggal. Karena bentuknya adalah hak. Warga negara berhak mendapatkan paspor untuk melakukan bepergian ke luar negeri. Karena seperti tadi disampaikan oleh rekan saya, bahasanya paspor itu adalah sepertinya KTP kalau kita pegang. Cuman di luar negeri kesepakatan internasional mengganti KTP sebagai bentuk IC kita, identitas kita adalah paspor. Bepergian ke luar negeri pun kita harus menggunakan paspor sebagai alat utama. Nanti selanjutnya visa dan sebagainya. Nah, jadi suatu hal yang sangat wajib kalau orang mau melakukan bepergian ke luar negeri. Oke. Untuk jangka waktunya setiap paspor sesuai kegunaannya beda apa sama ini, Pak? Perpanjangan atau untuk masa berlaku semua paspor sama sih ya, 5 tahun. 5 tahun. Ya. Itu harus diperpanjang seperti itu. Sekali lagi paspor itu bukan berarti ada batas kalau Anda tidak gitu? kadaluarsa ada. Cuman kalau udah kadaluarsa harus segera mengganti tidak. Asal jangan sampai hilang. Jadi kalau udah mati tidak ada rencana bepergian, nggak usah bikin, karena kan situ ada biaya yang dikeluarkan. Kalau mau perginya 5 tahun kemudian ya, yang penting paspor disimpan, nanti paspor bepergian baru dibuat lagi. Makanya kan mungkin nambahin saja ya. Makanya kita tidak menggunakan istilah perpanjangan ya, Pak ya. Gitu. Untuk paspor itu mungkin di beberapa dokumen lain atau yang kita kenal, contoh mungkin SIM gitu kan. Jika ini dia akan memulai yang baru. Jadi kita itu namanya istilah penggantian paspor. Jadi jika Anda punya paspor masa berlakunya 5 tahun, misalnya sesudah 7 tahun karena memang nggak digunain, kemudian 7 tahunnya nanti di hari ke-7 gitu, tahun ke-7 dia datang, ya sama tetap penggantian juga kita sebut gitu. Ya 6 bulan juga sebelum masa berlakunya juga namanya penggantian. Jadi nggak ada kalau sudah lewat dikategorikan baru. Jadi maka kita selalu bilang tidak perpanjangan. Jadi paspor itu permohonan paspor baru, kedua permohonan penggantian paspor. Nah, penggantian ini ya penggantian paspor biasa yang tanpa hilang ya. Karena kalau untuk penggantian paspor yang hilang atau rusak ada SOP yang berbeda gitu ya. Mekanisme lain karena biayanya juga pasti berbeda juga. Maksudnya karena ada biaya pengenaan biaya denda jika hilang atau rusak gitu. Iya. Oke. Ada nggak Pak orang yang pengecualian orang-orang tertentu yang kantor imigrasi tidak bisa mengeluarkan paspor? Ya, yang pasti untuk orang asing aja kita mengeluarkan paspor ya. Jadi beberapa negara asing yang dia tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Contoh negara-negara Eropa Timur yang atau pecahan-pecahan dari Uni Soviet terlebih dahulu yang dia tidak memiliki perwakilan di Indonesia, akhirnya dia pulang nggak bisa, akhirnya kita buatkan
paspor Indonesia bagi orang asing. Cuman itu prosesnya panjang. Karena sebisa mungkin orang yang takutnya pas dia udah berakhir masa hukuman di penjara, habis itu dia dokumen resminya dan negaranya itu udah berakhir, dia nggak bisa pergi karena kantor perwakilannya ada di negara lain. Mau nggak mau kita bantu dengan memberikan paspor bagi orang asing. Itu ada emang. Ya mungkin untuk ini ya mungkin biar ini juga ya, karena paspor itu memang diberikan juga, makanya perlu tujuannya itu ya, karena kita diatur juga secara undang-undang, kita melakukan pengawasan juga di situ dalam memberikan paspornya, karena ya kan contoh tujuannya misalnya bekerja harus punya ini gitu, punya rekomendasi dari disnakernya kan, untuk keamanan dari yang bersangkutan juga. Kalau lihat siapa yang tidak bisa itu ya, kalau yang bersangkutan itu termasuk di dalam daftar cekalnya. Ya kan pasti karena ada kaitan kasus hukum yang dimana dilarang berpergian ke luar negeri dan masuk ke dalam sistem cekal yang mungkin yang diberikan oleh penegak-penegak hukum Indonesia ya, misalnya kejaksaan atau Kementerian Keuangan atau KPK dan lain-lainnya gitu kan. Karena akan ada proses SOP saat kita melakukan paspor itu, pemberian itu ya, selain dokumennya ada prosesnya lagi, di situ bakal ada clearing sistemnya yang akan melihatnya nanti. Oke, ini ada pertanyaan masuk, boleh saya angkat? Boleh nggak? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, halo. Tidak masuk. Halo, selamat siang. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Oke. Halo, selamat siang. Terputus ternyata. Oke, monggo dicoba mungkin untuk ke pintu depan ya, 8911114-nya, silakan. Monggo bisa kawan saya coba lagi yang pengen bertanya. Iya Bapak, ini kita ke aplikasi M-Paspor. Ini bisa diceritakan Bapak, ini aplikasi baru atau mungkin sudah lama? Sebenarnya aplikasi ini launchingnya itu pada tanggal 26 Desember, 26 Januari tahun ini ya. Udah lama di launching, cuman karena ini dulu sempat berapa kali try error dan beberapa kali mengalami perbaikan, dan sekarang udah mulai berjalan resmi karena udah diwajibkan orang untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum dia mengajukan paspor. Ya mau nggak mau mereka mendapatkan dulu untuk mengajukan pembuatan paspor di kantor imigrasi. Dia wajib mendaftar di paspor, di mana paspor bisa kita dapat di Play Store kita ya, nanti kita bisa diinstal di sana. Itu tinggal nanti mendapatkan OTP ke Gmailnya atau emailnya, nanti akan disinkronisasikan itu. Oke, ini ada yang masuk lagi, saya coba. Halo, selamat siang. Halo. Iya, halo, selamat siang. Iya, siang Mbak Titin. Iya. Dengan siapa di mana, Mbak? Dari Wati di Kutasari. Mbak Wati di Kutasari. Oke, Kutasari. Ya. Gimana, Mbak? Sebelumnya selamat pagi narasumber. Ini Siang. itu satu pertanyaannya. Hanya berita. Oke. Nah, yang kedua, biasanya apa? tuh kasus apa yang paling susah ditangani sejauh ini gitu?
Oke. Terus misalkan kalau kita mau mengadu-ngadu gitu kan, misalkan saya tahu ternyata misalkan di Jakarta, misal saya lagi di Jakarta gitu, misalkan melihat penyelundupan manusia atau perdagangan orang gitu, bisa lapornya kemana gitu ya? Oh gitu, baik. Oke, Gitu gitu Mbak aja. Titin. Ya, Oke. ditunggu. Di Kudasari. Baik, Pak Fran atau Pak Edo, monggo. Oh iya, Nanti mungkin. kita collab aja. Iya. Migran ya. Untuk sekarang ini kita di lokasi Cilacap tidak ada imigran gelap ya Bang ya. Nggak ada. Nggak Dulu ketika mulai mungkin sekitar berapa tahun yang lalu, ketika ada kejadian-kejadian di beberapa negara, misalnya di Afghanistan dan misalnya di Rohingya ya Bang ya, Ya. banyak ditemukan dulu imigran-imigran yang terdampar di perairan-perairan Indonesia gitu. Tempat di Cilacap sudah ada beberapa gitu dan sudah Oke. diproses secara ini. Karena secara itu imigran itu rata-rata mereka mengatakan aja sebagai pencari suaka atau asylum seeker gitu ya. Ya kan? Refugee dan asylum seeker, pengungsi dan para pencari suaka. Iya. Jadi kita nggak ada kasus-kasus itu. Baru menyangkut tidak pidana perdagangan orang ya. Makanya itu dalam paspor ini juga kan kita meminta berdasarkan peraturan juga, perundang-undangan juga kita memintain syarat dalam prosesnya itu di wawancara itu ada syarat-syarat tambahan, misalnya itu selain KTP KK itu untuk bekerja pasti melakukan rekom di Snaker gitu ya. Untuk umroh harus pakai itu, untuk magang ada itu. Ini ada selainnya tindakan persuasifnya dari imigrasi cara ini ya. Karena untuk melakukan misalnya bekerja pastikan dulu gini kan, ketika adanya rekom dari Disnaker pastikan tempat itu jelas gitu, yang tujuannya jelas, apanya jelas, segala prosesnya jelas, jangan cuma ini kan. Jadi jangan terlalu ada yang jika kenapa sih saya dimintain A, B, C gitu kan ketika saat mengajukan permohonan, itu yang perlu kita secara ini untuk mengamankan si orang Indonesia juga gitu kan, karena ketika melakukan perjalanan di keluar negeri gitu kan, bisa jadi Anda dijanjikan dengan hal-hal yang mungkin yang lain gitu kan, yang itu. Kemudian tentang kasus ya, Iya, kasus. mungkin kalau kasus-kasus tentang imigran sih, tentang perdagangan sih kita belum lihat signifikan banget ya, nggak ada yang gimana ya Bang ya. Untuk di yang ini banyak kan sih kita nangani kalau misalnya Cacap ini kan tentang penyalahgunaan izin tinggal orang asing ya, tentang jika menemukan memang di Jakarta atau di mana tentang perdagangan orang kan bisa melaporkan ke imigrasi atau juga mungkin kepolisian setempat, karena di dalam ini adalah tindak perdagangan orang ya Bang, pidananya umum gitu. Oke. Pak Edo ada mau Pak nambahin? Edo menambahkan, silakan. Saya menambahkan apa tadi yang disampaikan teman saya. Sekali lagi untuk pengungsi Imigran gelap gitu. dari luar negeri itu diatur dalam peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Kenapa bisa terjadi pengungsi? Kita harus pahami dari awal. Kita pertama kali kita mendapatkan pengungsi mungkin dulu pas zamannya Vietcong itu ya, yang di Batam akhirnya ada Pulau Galang. Itu awal. Nah, akhirnya yang terakhir kita dapatkan juga dari orang-orang yang lagi kena plague etnis, akhirnya dia merembet ke Indonesia, dan sebagian sekarang Suriah, tapi Suriah tidak pergi ke Indonesia. Rusia dan Libya dia pergi ke Eropa, dan Afghanistan itu. ya sama Afghanistan sana. Nah, yang kenapa Indonesia banyak terjadi pengungsi, karena orang-orang sebagian orang mencari penghidupan lebih baik ya, tempat dari Iran, Irak, Afghanistan sebagainya, dia dalam rangka melakukan penyeberangan ke Australia. Karena Indonesia berada pada tempat yang strategis, di mana dia harus melalui perairan Indonesia maupun melalui penerbangan Indonesia untuk masuk ke Australia. Akhirnya banyaklah orang-orang pengungsi yang terdampar. Kita bisa lihat contohnya ada mungkin di Puncak ya. Puncak itu sangat banyak ya orang-orang dari Timur Tengah yang dia mau mengungsi, akhirnya dia mengajukan kasus UNHCR, memang itu diatur untuk garis PBB, karena mereka ada UNHCR, nanti akan dicarikan negara ketiga yang bisa menampung mereka. Kedua, pengungsi ini tidak bisa diproses.
proses berupa deportasi atau sebagainya. Mereka seandainya ditolak oleh UNHCR, mereka harus dengan sukarela untuk pulang ke negaranya. Itu pun harus dibujuk rayu karena memang aturan dari PBB yang kita baca di ketentuan protokol terhadap pengungsi tidak tahun 65 atau ini sekolah ini ada di HP saya. Itu kita tidak boleh memulangkan apapun ceritanya. Cuman dia bisa dipidana. Karena dia berada di wilayah Indonesia, harus taat pada Indonesia. Kalau dia melakukan pelanggaran, dia bisa dapat pidana, masuk dikenakan pasal, itu masih bisa. Tapi yang nggak bisa dipulangkan. Secara paksa gitu. Secara paksa. Terus memang banyak. Di mana kasusnya Indonesia Ini emang Indonesia, maaf kata, begitu lihat orang asing bermuka bagus, mancung, ketertarikannya lebih tinggi. Dan kadang-kadang kastanya lebih tinggi daripada warga kita sendiri. Oh gitu. Ya, kita harus meyakini karena orang-orang kalau nikah dengan orang asing pun satu kelebihan, mungkin sebagian orang ya kita bisa melihat itu. Kadang-kadang yang orang-orang ini akhirnya dijadikan pasangan, ya. Cuman ya sekali lagi ini kemarin berapa kali terjadi demo besar-besaran, maupun di Pekanbaru maupun di mana-mana, Jakarta sekalipun, yang akhirnya ada sebagaimana di Jakarta terjadi demo dengan membakar diri karena sampai saat itu dari UNHCR belum bisa melakukan perpindahan mereka ke negara ketiga karena keterbatasan itu. Nah ini yang jadi PR bagi kita. Selama mereka masih mengendap Indonesia, pengungsi ini akan jadi beban negara. Tapi apa boleh buat karena posisi negara kita berada di persimpangan itu, ya akhirnya mereka menumpuk di sana. Nah ini yang akhirnya kalau teman-teman melihat mereka berada di luar berkeliaran itu ya, karena kita tidak bisa menampung lagi tempat, kita hanya bisa menempatkan mereka di tempat sendiri, menginap di satu exhaust. Cuman untuk pergerakan dia sama, karena sebut dengan sesuai tadi saya sampaikan di peraturan pemerintah itu, memang mereka diizinkan untuk melakukan kegiatan, cuman tidak bisa kegiatan bekerja dan sebagainya. Tapi untuk hidup, sekolah pun sekarang anak-anaknya udah mulai disekolahkan, udah mulai. Tapi status dari mereka belum jelas. Terus kedua, bedanya pengungsi dengan perdagangan. Kalau kita pengungsi dari wilayah kita, perdagangan itu apinya di luar. Yang mungkin sekarang yang ditrendi adalah yang Kamboja. Kamboja, orang Indonesia banyak diiming-imingi pergi ke Kamboja. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Fran, kalau ternyata kau mau ke Kamboja bekerja tapi kau punya jalan-jalan, mana kita tahu, karena apinya ada di sana. Begitu api itu terbakar, kami yang disalahkan, lo kenapa diberi? Sedangkan Anda pas saat di awal pengakuannya adalah Anda ingin berlibur ke Singapura, ke Malaysia, ternyata Anda melakukan kegiatan di sana, apinya terbakar di sana, kita minta persyaratan, dikiranya kita mempersulit, tapi memang kita, karena Anda memberikan data yang benar, mau nggak mau kan negara akan bertanggung jawab terhadap keselamatan Anda. Tapi begitu Anda mencoba dari awal itu tidak memberikan informasi yang jelas, kita akan kesulitan. Contoh sekarang terakhir saya pernah mengurus terkait TKI kita yang berada di Afghanistan. Akhirnya dia dikurung dan sebagainya, pemulangannya pun sulit. Orang mau jemput dia ketakutan karena masih ada konflik. Nah, sedangkan kita di Afghanistan tidak ada hubungan. Tapi kenapa bisa ke sana? Karena sekali lagi manusia itu dia bisa bergerak, bukan barang. Nah ini yang akhirnya apinya ada di luar. Kita yang memproduksi alat untuk keluar ini yang kadang-kadang disalah tafsirkan oleh teman-teman. Kita sudah mencoba meminta persyaratan, ayo dong rekomendasi dari Sinakap, teman-teman berqualified, silakan. Yang penting nanti teman-teman terdaftar dengan ada kartu KLN dan sebagainya BPDTKI. Nah tapi kan ternyata Anda belakang kita kan nggak bisa. Cuman ya itu yang terjadi di lapangan. Nah kita masih banyak menemukan. Nah terkait kemarin beberapa bulan sebelumnya MOU dengan Malaysia kita putus. Tapi sekarang udah mulai buka. Nah tapi orang berlomba dari pintu belakang. Cara jalur resmi, ya kalau resmi kan situ nggak bisa masuk, tapi ternyata kan jalur-jalur tikus Indonesia kan banyak. Kalau kita bercerita, karena negara kita adalah negara kepulauan, mau masuk dari lubang manapun kita bisa. Nah ini yang agak kesulitan. Kalau kita nggak mungkin kita berjaga di setiap 1 kilometer 1 petugas. Tapi sekali lagi ini adalah problematika nasional yang mungkin kita juga harus secara dewasa
dengan duduk bareng diberikan cara untuk menginteraksi ini semua. Nah, sekali lagi tidak ada hal yang tidak mungkin, tapi memang proses sekali lagi dengan orang berteriak ini ada masalah periuk menurut kami dan dapat kami, ini yang jadi kendala. Karena semua orang begitu bicara ini masalah periuk Bapak, iya saya paham masalah periuk, cuma jangan sampai periuk itu akan mengorbankan Anda. Cuman begitu daripada saya mati di negara saya Pak, nggak bisa ngasih makanan istri saya, saya bekerja keluar, tapi bekerjalah sesuai dengan peruntukannya, hingga kita bisa misalnya orang Indonesia yang keluar negeri, kita bisa terkapar dalam BPDK itu, terdata dengan benar. Oh memang ada pergerakan manusia Indonesia yang bekerja di sekitar sebelahnya ini. Yang kita dengar sekarang ini yang jeleknya yang pecah, tapi yang bagusnya yang PMI yang berhasil kan kita nggak pernah dengar. Iya betul. Sebetulnya ada kok ya fasilitas untuk itu, maksudnya sesuai dengan peruntukan aja ya Pak. Nah ini untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan paspor itu Pak, upaya apa ini yang kita pasti ya dalam prosesnya kan selain pendaftaran melalui paspor, di dalam prosesnya secara peraturan perundang-undangan kita kan ada proses wawancara. Jadi memang ini jadi masalah juga di mana di era sekarang masyarakat lebih kritis dan malah bisa jadi salah persepsi ya. Karena di proses wawancara itu gitu pertanyaan-pertanyaan kita mau kemana, berapa lama, terus mau ngapain gitu kan, siapa di sananya gitu kan, saudara dari mana, ada siapa gitu segala macam kan. Ini kan sebenarnya untuk mengamankan warga negara kita ya. Itu makanya kita memberikan terangan yang berat tuh. Makanya kita juga bisa melakukan secara dilindungi secara ketentuan dan undang-undang kita juga, kita melakukan penolakan permohonan. Kita jika menurut kita sudah ini mengarah ke memberikan terangan tidak benar atau dianggap misalnya kita bisa menduganya ini menuju TKI non prosedural atau yang lain-lainnya, kita bisa menolak memberikannya. Misalnya kena keterangannya ini tidak jelas gitu kan. Banyak kan mungkin kebiasaannya mungkin yang sering kita temui lapangan adalah memang orang-orang yang mengakunya ketemu keluarga apa segala macam, tapi saat diminta keluarganya siapa, bisa nggak keluarganya, bisa data-data keluarganya, paspornya atau apa kan. Ini kan data yang tersimpan ke kita untuk nanti jika terjadi apa-apa dengan yang bersangkutan kan, ketika ada ini ini keluarganya kok di sana di sini, jadi kan bisa dicari tahu segala macam. Tambah lagi kayak Pak Edo bilang gitu ya, yang ada yang malah pernah ada di Cilacap ya banyak di orang Korea yang melalui lewat pintu belakang itu biasanya tidak melalui jalur resmi pemerintah ya. Misalnya dari pelabuhan internasional kita menuju pelabuhan atau bandara internasional, kita malah melalui pelabuhan gelap ya, dengan ini ujungnya ada terjadi kecelakaan di perahunya di daerah Cilacap, ada kena itu ya di Kroya ya. Ada 2 orang ya pertama kali, kemudian ada 1 lagi perempuan gitu kan di bulan tahun lalu, akhir tahun kan. Nah ini pentingnya sebenarnya kita sebagai warga yang Indonesia yang mau mengajukan ke sana, ya kita memberikan keterangan yang benar gitu. Jangan pastikan kembali jika mau ke luar negeri, misalnya mau bekerja atau apapun tujuannya, ya kan tujuannya di sana di mana, prosedurnya. Gunanya untuk rekomendasi itu kan untuk pendataan yang lebih jelas ya dari Disnaker juga ya, bahkan ada penyalurnya jelas ada, dan bahkan ada asuransi juga nanti di situ. Ada kontak-kontak, dan ketika sudah ada penyalur tenaga kerja itu kan pasti kan di sana juga ada si penampungnya juga kan di sana itu, jadi ada ininya gitu kan. Memang itu yang jadi sering masalah, itu untuk kesadaran kita sendiri juga sih si masyarakatnya. Kayak Pak Edo bilang ini, kita sering menemukan masalah-masalah dalam wawancara itu ya, bahasa-bahasa seperti itu ya, misalnya kan ketemunya saya di sini gini kan. Jadi kan secara ini bisa jadi konflik sosial ke kita juga sendiri kan, konflik batin ke petugas kita juga nih ya, kasihan nih tapi gimana ya. Ya nanti tapi ya ada beberapa hal juga, misalnya kita meminta hal itu malah jadi kesannya saat di media-media sosial kita malah kita misalnya diadakan yang keluhan ya, wajar kita terima aja sih keluhan tersebut. Kenapa saya diminta A, kenapa saya dimintain tiket pulang segala macam gitu kan. Karena ada dugaan dari petugas kita tidak begitu yakin di sininya gitu kan. Karena paspor itu kan dokumen negara, kan diatur nama negara juga, ketika mau penggantian juga dikembaliin gitu kan ya. Kedua tentang orang asing kayak tadi Pak Edo udah sangat jelas ya. Alasan kemanusiaan juga ketika ada imigran gelap, kita jangan bilang imigran gelap ya, itu pengungsi ya. Tapi kalau
terikat dalam keanggotaan PBB yang PBB, mengatur betul. masalah pengungsi dan suaka. Mungkin kalau dari luar negara, contoh Amerika misalnya datang ke situ tanpa paspor, tanpa ini datang ke Indonesia, kita bisa lakukan tindakan karena dia nggak masuk kategori negara-negara yang ini, yang pencari suaka atau pengungsi, karena negara-negara tersebut adalah negara yang sedang konflik etnis atau peperangan di daerahnya, ataupun dia juga mencari suaka. Tapi seperti Pak Edo bilang, kita bukan tujuannya, dan kita juga tidak termasuk negara yang termasuk dalam menerima pencari suaka. Ya. Tapi Australia, tujuannya Australia. Yang terdekat dengan Australia adalah Indonesia. Ya kan? Indonesia. Tujuan. Paling maaf ada yang telepon silakan, lagi. Silakan. Halo, selamat siang. Baik, ya, halo, selamat siang. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Doni Pak Doni, di mana Pak Doni? di Purbalingga Kota, Bu. Purbalingga Kota. Oke, ada yang mau Ya, ditanyakan? baik. Silakan untuk Bapak Edo Ya, dan Bapak betul, Ibu. Franz. Ini dari imigrasi Cilacap ya. Iya, betul. Iya benar Pak. Oke, baik. Selamat siang, Bapak. Ya. Ya, baik Pak. Saya dengan Pak Doni nih, terkait dengan imigrasi ya Pak ya. Halo. Iya. Gimana Baik. Pak? Ya, begini pertanyaan saya. Gini, teman saya nih punya paspor holiday. Paspor holiday. Ya. Oke. Pembuatannya di imigrasi Tangerang. Gitu. Apakah bisa diperpanjang di imigrasi daerah-daerah lain ya? Oke. Begitu. Yang pertama, ini pertanyaan pertama ya. Boleh dong, lebih dari satu ya? Boleh, Boleh, gratis Oh, silakan. baik. Oke. Pertanyaan yang kedua nih, apa dari pihak imigrasi bisa membantu untuk urus visa dengan tujuan Australia ya? Soalnya saya sudah telepon ke Dubes Australia gitu, Wonderland Australia yang ada di Jakarta, tapi kayaknya kok rumit gitu. Ya, apakah dari pihak imigrasi bisa membantu untuk urus visanya? Oke. Oke. Gitu Dan aja. pertanyaan satu lagi. Oh, satu lagi. Boleh. Boleh. silakan. Ya, apakah di imigrasi sekitar ya mungkinnya di imigrasi ini sudah bebas calo ya? Oke. Gitu. Ketiga, boleh satu lagi? Boleh. Nanti satu lagi. Baik, yang keempat ya. Bebas. Oke, yang terakhir ini yang terakhir. Oke. Oke, pembuatan atau perpanjangan paspor itu berapa lama jadinya? Oke. Ini yang pertanyaan. Berapa lama? Begitu aja. Oke, Iya. gitu aja. Baik. Ya, betul. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doni. Monggo silakan Oh, iya. Pak Fran atau Pak. Mungkin pertama saya E. menjawab. Selamat siang. Mungkin terima kasih buat Pak Doni. Mungkin pertama tentang pembuatan paspor di mana aja ya? Paspor holiday, Ah, bikinnya paspor di Tangerang. holiday. Kemudian mungkin untuk untuk penggantian istilahnya Iya, kan tidak ada iya, perpanjangan iya. seperti itu. Jadi untuk pembuatan paspor itu di mana aja boleh? Oh, di mana aja boleh. Di seluruh Indonesia yang punya kantor imigrasi atau unit layanan paspor Ha-ha. yang melayani di mana aja boleh. Oke. KTP mana aja bisa buat di mana aja. Ya kan? Itu caranya nanti daftarnya melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Terus pertanyaan kedua tentang apakah imigrasi bisa membantu dalam mengurus visa ya? Iya, visa tujuan Australia. Visa itu adalah kedaulatannya negara tersebut ya. Jadi maaf kita nggak bisa membantu dalam hal itu karena itu adalah kewenangan dari negara tersebut gitu kan, sama seperti juga orang lain ingin mendapatkan visa ke Indonesia gitu kan, itu ya mungkin bisa dikontak kembali ya, misalnya ada nomor kontaknya atau via email, biasanya mereka ngebalas seperti itu. Jadi mohon maaf sekali Pak, kita nggak bisa mendikte tentang kedaulatan negara lain gitu kan. Tentang ketiga tentang apa sih? Apakah di imigrasi itu Bebas calo ya? Bebas calo. Iya, kita bebas calo. Maksudnya makanya itulah gunanya aplikasi-aplikasi yang betul. dikembangkan sama Direktorat Jenderal Imigrasi pusat kita ya. Untuk menghindari hal-hal tersebut. Jadi si pemohon juga bisa terhindar dan bisa menghindarinya sendiri. Karena dengan ada aplikasi ini kita mengunduh sendiri, kita menentukan kapan kita datang gitu kan. Ya kan? Ini penting gitu kan. Dan di situ ada jamnya. Ada jamnya. Jam kedatangan. Jam kedatangannya, kita menentukan jam berapa kita datang, kita unduh.
dokumen-dokumen kita segala macam kan, kita menentukan hari kita bisa. Jadi saya bisa jamin tuh bebas calo ya. Maksudnya di sana silakan dibuktikan sendiri gitu kan. Jika ada mungkin bisa dilaporkan ke kita, ke call center kita segala macam. Berarti ingat aja, pokoknya sesuatu ya, saya nggak mau bilang masalah kita ya. Ada orang-orang tertentu yang takut kalau urus sendiri gimana. Benar nggak ada masalah sih. Iya. Ya Lu. Lain Apa itu? jiwa kita dia buktikan sendiri kan, seperti itu. Tentang ke pertanyaan keempat mengenai Yang berapa lama Berapa untuk lama sih? penggantian, keluar lagi sampai prosesnya itu, paspor tuh jadi 3 hari sesudah melakukan pembayaran. Jadi 3 hari setelah melakukan pembayaran. Oh, untuk paspor ya? Oh ya, Iya. untuk itu. 3 hari sesudah melakukan, misalnya untuk paspor sekarang kan bayar dulu ya. Bayar proses, kemudian ketika 3 hari karena sudah bayar, 3 hari sesudah melakukan prosesnya. Jadi paspor ini adalah sistemnya adalah sudah daftar melalui aplikasi, kemudian melakukan pembayaran, kemudian datang ke kantor imigrasi untuk melakukan foto biometrik dan wawancara. Nanti 3 hari sesudah proses itu, 3 hari kerja ya, 3 hari kerja baru paspornya selesai. Ya. Pak Edo menambahkan? itu berapa tanggal, Pak? Tadi sih sudah Oh, dijawab. iya. Menambahkan yang tadi mungkin Semua- calo ini. Semua setiap organisasi atau institusi mencoba untuk memberikan yang terbaik ya. Kita mencoba menggeser paradigma lama kepada baru. Ya, namanya keterbukaan akan semakin terbuka sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi. Iya. Semua tentang kantor imigrasi bisa dilihat dalam media sosial kami. Kalau ada pengaduan silakan dilaporkan. Kita punya Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, website dan nomor WhatsApp yang insya Allah itu selalu ready. Silakan laporkan pengaduan di sana. Kalau ada temuan silakan laporan. Kalau ada temuan terkait orang asing juga silakan laporan. Kita tampung semuanya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak menyangkut keimigrasian, silakan tanya. Jadi kita terbuka. Niat kita terbuka biar nanti kalau seandainya ada pertanyaan yang menyebutkan Pak Edo terindikasi Pak Edo menerima uang, laporkan aja di situ. Kenapa tidak? Ya, itu karena itu dipegang langsung oleh pimpinan kami, jadi kita bisa tahu pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke ada pengaduan dan sebagainya. Kita ada SOP yang jelas, berapa hari itu sudah terjawab. Jadi kalau ada dugaan-dugaan ya silahkan laporkan, insya Allah akan kita lanjuti segera. Sekali lagi kalau memang ada laporan tolong sampaikan dengan jelas barang buktinya apa, jadi kita bisa melakukan verifikasi ulang, karena jangan sampai kita juga banyak menerima laporan kaleng fiktif yang akhirnya menyudutkan petugas kami. Begitu kita verifikasi yang bersangkutan tidak bisa terhubung atau HP-nya mati, akhirnya kita bingungan nih, ini surat kaleng siapa nih. Tapi sekali lagi namanya organisasi pasti akan menjadi lebih baik. Anggaplah itu suatu cambuk buat kami. Tapi sekali lagi namanya proses itu masihlah proses, kita berjalan. Pasti masih ada menemukan celah-celah yang ada. Cuman sekali lagi celah itu kalau emang ada tolong laporkan. Kita terbuka. Seperti apa yang disampaikan Pak Fan. Untuk paspor ini pun kita dan semua layanan kantor imigrasi kita tidak terima uang. Semua bayarnya ke bank atau pos atau Indomaret. Kita tidak ada uang. Kalau nanti ada yang menemukan petugas kami melakukan transaksi apapun, silakan laporkan. Karena memang kita tidak ada melakukan pengutipan atau membuka kas di sana, tidak ada. Kita hindari dalam arti yang sampai emang ada transaksi di situ. Nah ini ya yang selalu ingin kita terbuka. Dan sekarang kita layanan kita terbuka. Mau ada wawancara pun terbuka. Kalau seandainya di situ terjadi transaksi pun orang bisa melihat. Tidak ada ditutupi lagi. Kita tidak ada kaca pembatas. Silakan mohon bisa melihatnya. Masyarakat bisa melihat. Dan sekali lagi kantor kami terbuka buat siapa yang mau datang silakan. Mau masa karena sekali lagi tadi sebagai saya sampaikan ke teman-teman saya menyampaikan kami siap melayani Anda. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan bertanya.
Waktu kami terbuka dari setengah 8 hingga jam 4, jam 4 kurang 1 menit pun kami akan layani, dan kita akan tutup kantor hingga tidak ada pemohon. Itu janji kami dari awal, dan kita tidak ada istirahat. Jam 12 sampai jam 1 petugas tetap melakukan pelayanan. Jadi insya Allah kita ready selama jam kerja ya. Dan kita juga melakukan banyak kegiatan inovasi. Nanti akan dijelaskan oleh Pak inovasinya apa aja. Termasuk Purbalingga kita juga ada kegiatan yang itu dilakukan berbulan, nanti Pak Fran akan cerita. Dan kita juga membuka layanan-layanan di beberapa titik nanti, karena Pak Fran yang membidangi, nanti Pak Fran yang akan cerita. Pak Fran semua ini. Ini ada pertanyaan Pak Edo dan Pak Fran. Assalamualaikum, selamat siang Bapak narasumber. Saya Ibu Umi Artati di Bobotsari. Saya mau bertanya mengenai paspor dan juga visa. Itu bedanya apa ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kasus mengenai visa palsu? Bagaimana kantor imigrasi menangani atau mengantisipasi adanya visa palsu? Terima kasih. Saya jawab ya. Ya, boleh. Nanti yang jawab banyak Budiman. Tadi yang itu udah saya lempar ke dia semua, nanti diborong beliau. Jadi untuk bedanya paspor itu adalah seperti tadi saya sampaikan, paspor itu ada identitas kita untuk bepergian ke luar negeri yang diatur secara internasional. Karena kalau kita ada perbedaan antara paspor dengan fasilitas batas. Fasilitas batas itu antara negara tetangga, seperti Papua New Guinea dengan kita dengan Timor Leste, kita dengan Filipina, dan kita dengan Malaysia, kita pakai fasilitas batas. Tapi paspor untuk negara lain yang umum adalah dengan paspor. Dengan visa adalah izin masuk. Untuk membedakan visa palsu itu sulit, karena yang bisa menyatakan palsu apa tidak adalah negara yang mengeluarkan. Kita tidak bisa tahu visa yang dikeluarkan titik sekian yang dikeluarkan oleh Amerika itu benar apa tidak tahu, karena register dan polanya yang tahu adalah mereka. Dan sekali lagi sekarang tidak rata-rata visa itu elektronik. Dalam rangka penjagaan COVID ini ada beberapa kedutaan tidak menutup diri, tidak menerima pemohon, semua via tele dan pemberian visa pun elektronik semua. Termasuk Indonesia juga menerapkan hal yang sama, visa elektronik. Kita akan tahu visa itu palsu ya, karena kita yang mengeluarkan, itu bukan Indonesia. Tapi kita nggak akan tahu visa yang dikeluarkan oleh negara Malaysia, karena yang tahu palsu atau tidaknya kan by sistem mereka. Nah, kedua itu. Terus yang kedua, yang apa? Ya. Tadi itu yang kedua yang palsu. Untuk mengantisipasi adanya paspor palsu dan visa palsu. Ya, kalau paspor palsu, kalau produk kita pasti tahu ya, karena sekali lagi semua data itu terekam. Mau di perlintasan, mau di mana kita akan tahu, karena kita instansi yang mengeluarkan. Petugas maupun pejabatnya dia akan memiliki tekstur kode-kode yang memang paspor itu kita tahu mana kerawanannya. Karena yang terjadi di dunia ini adalah pengubahan identitas pengguna atau impostor. Ada dua lembar data yang dirubah atau penggunanya merubah muka. Jadi kemiripan. Nah ini yang rata-rata digunakan di dunia itu. Kalau kemiripan ya kita agak sulit. Mau nggak mau kita lihat dari segitiganya. Nah kita akan tahu. Karena kalau di negara Eropa foto tidak di depan tapi di samping. Nilainya dari lubang telinga. Tapi kalau Indonesia masih di posisi depan. Nah kedua kita bisa lihat dari rekamannya. Karena di situ ada pengambilan sidik jari. Yang dia yang bersangkutan kita bisa cek dengan sidik jarinya sesuai nggak rumusnya. Nah, kalau Indonesia kita bisa ngecek, tapi ya luar negeri kita masih kadang-kadang kalau kita ragu kita tanya ke kedutaannya. Kita bersurat, karena ada beberapa kali saya menemukan ya banyak paspor yang dipalsukan. Akhirnya yang bersangkutan kalau kita ragu kita pulangkan langsung. Tapi kalau kita terlanjur menerimanya di Indonesia, ya kita pisahkan yang bersangkutan pada ruangan tertentu hingga mendapatkan validasi bahwasanya dokumen yang dimiliki benar apa tidak. Tapi sekali lagi material boleh kita uji, cuman formilnya adalah orang yang mengeluarkannya. Kalau secara material mungkin kita tak bisa tahu bapak nama ABCD dan sebagainya, tapi kalau formilnya kita tidak bisa tahu. Mungkin itu. Ya tadi sudah disinggung sedikit Pak sama Pak Edo bahwa ada inovasi-inovasi yang dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Fran. Mungkin mengambil tapi Pak Edo tadi juga ya, bahwa misalnya tentang paspor palsu. Produk kita yang pasti
mungkin buat masyarakat yang dengar juga ini, para pemirsa di radio ya, Gemar Sudirman. Gemar Sudirman. Jadi kalau ada yang bilang bisa buat paspor, tapi Anda tidak datang kantor imigrasi atau melakukan proses di foto, wawancara dan biometrik, itu palsu. Yoi. Anda pasti. pasti. Itu palsu. Lah terus gue ini nih. Iya. Itu pasti. Jadi buat Iya, bisa dengar gitu. betul. Kalau nggak perlu datang kantor imigrasi, ini paspornya jadi katanya. Itu pasti seperti itu. Tapi langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk itu? Imigrasi itu bukan cuma ada di kantor imigrasi, tapi kita imigrasi itu ada berada di pos lintasnya kita di internasional. Contoh di bandara internasional ataupun di pelabuhan internasional yang menuju ke luar negeri. Pastinya di situnya juga kita punya sistem dan alat-alat untuk deteksi secara ini paspornya asli atau tidak. Ya kan, karena standar paspor di seluruh Indonesia itu hampir sama. Karena itu berdasarkan ICO ya, International Civil Organization. Iya, tentang visa Internasional. Internasional. Oke. Tentang visa palsu. Visanya kita mau ke luar negeri atau visanya Indonesia nih. Kalau visa Indonesia kan berarti orang negeri ya. Iya. Orang luar negeri mau masuk Indonesia pakai visa palsu. Pasti di titik temunya bandara kita pasti sudah tahu kita kok. Itu pasti lah. Iya, sudah. Karena kesistemannya. Sistem nanti di visanya ada. Ini kalau nggak ada, pasti nggak gitu. Nah, kalau kita sendiri mungkin buat orang, karena visa itu diberikan oleh negara yang memberikan, tapi orang asli imigrasi gitu. Ya pastinya sama juga. Kalau karena semua berproses pasti datang ke kedutaannya. Bila mau berjalan begitu. Karena ini yang kita temui kan saat pengalaman kita bekerja di bandara ya Bang ya, internasional, bahwa paspornya palsu, visanya palsu. Bahwa karena kita juga sebelum dia terbang, kita melakukan verifikasi juga. Iya. Bahkan sampai kita ke airline-nya, kita pastiin ke kedutaannya ini benar nggak visanya. Enggak Pak, palsu. Karena kita melihat ya pasti kita punya misalnya dikasih istilahnya sedikit standar lah tentang hal itu. Baru kembali tentang inovasi ya. Saya untuk membuktikan bahwa kantor imigrasi kita punya wilayah yang luas ya. Misalnya Kebumen segala Banyumas, Purbalingga juga, Banjarnegara. Jadi kita bukan cuma hanya melakukan pelayanan di kantor imigrasi Cilacap gitu kan. Ada juga di LTSA di Cilacap, itu khusus untuk PMI. Dan kemudian di Mall Banyumas di Purwokerto, tepatnya di depannya Hotel Java Heritage atau Hotel Jahe. Kita melayani Senin sampai Jumat di situ. Kemudian setiap minggu ketiga minggu ini kita melakukan pelayanan Sabtu dan Minggu, tepatnya di kantor Kementerian Agama Purbalingga. Iya. Minggu ini kita akan melakukan di situ. Kemudian nanti bisa di minggu pertama kita Sabtu Minggu kita melakukan di Kebumen, tepatnya di Mall Pelayanan Publik Kebumen. Nah, setiap hari juga Sabtu Minggu kita akan buka. Kita buka Sabtu Minggu tuh jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Itu kita hanya melayani untuk pengambilan paspor. Jadi buat paspor-paspor yang sudah selesai, kemarin nggak bisa cuti Di kantor imigrasi. Iya, di kantor imigrasi. Di kantor imigrasi kita buka hari Sabtu dan Minggu atau kecuali hari-hari tertentu, mungkin hari-hari keagamaan, kita akan umumkan di media-media kita juga bahwa ini karena buka atau tidak segala macam kan, untuk menghormatin hari-hari keagamaan tertentu juga, ada hari besar kita juga kan. Nih jadi makanya pokoknya dilihatin situsnya kita, websitenya kita, di infonya situ, Instagram kita atau Facebook kita akan update terus kapan kita akan melakukan Sabtu Minggu di Banyumas kah. Kita akan melayani Sabtu Minggu bukan cuma di Purbalingga ya, ada Kebumen, ada Banyumas, ada di minggu pertama di Kebumen, minggu kedua di Banyumas, minggu ketiganya di Purbalingga, dan akan kita update terus di Instagram. Nah di situ bisa melayani secara melakukan pendaftaran melalui WhatsApp. Ya kan, maksudnya kita melihat juga misalnya kekuatan ya kan, maksudnya berapa orang kan petugas kita juga, berapa kita kirim petugas untuk itu kita aja. Jadi biar, dan juga orang datangnya dengan di zaman yang walaupun kita sudah masa new normal ya, kita tetap harus biar orang jangan bertumpuk juga datangnya gitu ya. Kita kasih waktunya, kamu datang jam 8, kamu datang jam setengah 9, 8.30 dan 9 kita atur gitu kan. Ya walaupun praktiknya sedang ya tetapnya datang suruh jam 10, datangnya jam 8 juga. Itu sih, jadi nggak usah takut. Yang pertama mungkin buat orang Gema Sudirman yang pendengar para Gema Sudirman, nggak usah takut sih ke instansi
khususnya ini imigrasi ya, datang sendiri aja gitu. Kalau butuh media ada gitu, kita punya website, di situ ada call center, kita punya Facebook, kita punya IG ya Bang ya. Kita akan keluhan atau ada yang perlu tanyakan, kita akan ladeni situ, dan di informasi website juga sudah tertera kok persyaratan-persyaratannya segala macamnya. Mungkin itu aja sih. Dan ramah-ramah kok ya. Tambahkan sedikit. Ya monggo silakan Pak Edi. Satu, seandainya ada keinginan untuk mengundang kami hadir pun, kita ada pelayanan namanya e-paspor. Jadi kalau suatu komunitas, taruhlah di kantor Pemda, kayak di Duscapil atau di mana mau mengadakan paspor dengan jumlah orang 20-30 orang, kita bisa diundang. Minimal berapa itu Pak bisa mengundang? Ya minimal 20 lah, 20 ya. 20 orang cukup. Ya. Nanti kita akan mengirimkan anggota, biaya kita yang nanggung. Sediakan 4 sama jaringan internet. Oke. Sama kursi lah. Kursi. Dan sebagainya. Peralatan, tenaga, uangnya kita. Oke. Jadi kita nggak perlu ditanggung. Nah, cukup surat undangan, kirimkan konsultasi via WhatsApp tadi dengan kita, gimana nanti kita akan berkabar. Jadi sekali lagi kita tidak menunggu sampai datang, tapi kita akan mendatangi sampai Jemput bola. Dan orang yang sakit pun kalau memang dia tidak bisa bepergian, silakan berkabar via WhatsApp kami. Ini ada segera ada sebagai emergency, dia harus segera berobat, tapi tidak bisa bergerak. Kita akan ngirim anggota kemari tempat yang dituju tanpa dikenakan biaya. Biayanya tetap bayar paspor, tapi untuk biaya pergerakan ininya tidak perlu. Semua akan kita tanggung. Jadi sekali lagi kami kantor imigrasi mencoba untuk tetap konsisten, komitmen untuk mengadakan inovasi guna pelayanan ke masyarakat. Itu yang kami janjikan. Makanya kerja keras Pak Fran dengan rekan-rekan dan kita semua mencoba memberi yang terbaik. Betul ya? Iya. Ini mengenai M-Paspor ini juga salah satu inovasi pastinya. Ya, ini berbasis dari jenderal kan. Jadi seluruh Indonesia menggunakan hal yang sama. Ya, penggunaan sarana teknologi ya untuk memfasilitasi pemohon karena situ kan ada waktu kedatangan atau yang lain-lainnya kan. Untuk nanti pengembangan kemudiannya kita tunggu lagi. Untuk tapi itu di situ ada schedule ya. Seandainya kita dalam memilih gitu. Ya. Misalnya pemohon datang terus nggak sesuai sama jam yang sudah dijanjikan, jadi gimana? Seandainya mbaknya udah bikin hari Senin atau Selasa ternyata mbaknya nggak bisa, mbaknya bisa melakukan merubah itu H-1 sebelum kedatangan. Ya, nanti dibikin jadwal selanjutnya. Setelah membayar atau nanti akan keluar apakah harus schedule ya, bisa schedule. Harus schedule supaya dua hari kemudian ngajar itu bisa kasih dimungkinkan. Cuman H-1. Terus kedua, setelah semua kelar, batas waktu pembayaran itu 2 jam. 2 jam. Jangan sampai lupa. Karena kalau lebih dari 2 jam itu kan validasi akan tidak diakui nomornya. Ya, karena nanti dari nomor itu yang akan untuk dibayarkan ke bank atau ke Indomaret atau kantor pos pakai nomor. Begitu lebih dari 2 jam itu udah. TP itu. Ya, TP udah valid. Jadi harus kalau misalnya kasusnya seperti itu harus diulang gitu, Pak? Enggak, akhirnya berlapor lagi berkabar kita untuk dibukakan, karena enggak otomatis buka. Banyak kejadian, jadi dia tengah malam dia lagi daftar, itu kan biasa kalau pakai internet banking kan bisa sebagian jam 11.00 itu kan kunci. Nah, mau nggak mau dia over, terus dia mau bayar di Indomaret dia tutup. Mau nggak mau akhirnya bayar pagi, tapi dia udah invalid kan. Nah, tapi nggak masalah, silakan berkabar pakai WhatsApp kami, nanti kita akan bantu. Nggak ada hal yang tidak mustahil. Cuma sekali lagi intinya harus jujur. Harus jujur. Di mana-mana intinya jujur. Ini menambahin Pak Edo bilang boleh. Tentang M-Paspor ya, misalnya schedule-nya kalau datangnya misalnya di jadwalnya itu jam 9 dia datang jam 10, jam 11 atau jam 1. Tidak ada masalah. Di hari yang sama kita akan melayani yang pasti juga. Kita akan pasti layanin gitu kan. Tentang yang perlu dipastikan adalah fitur reschedule jika dia tidak bisa datang di hari yang sudah ditentukan. Karena apa perlu di reschedule fiturnya di H-1 juga? Karena ketika sudah mengambil ketika kita masuk ke aplikasi M-Paspor, kita menentukan jamnya datang dan kita disuruh meminta melakukan pembayaran maksimal 2 jam. 2 jam. Ya kan, kalau tidak kita lakukan pembayaran, permohonan kita itu belum dianggap melakukan permohonan. Karena nanti kita akan mengulang lagi permohonannya di situ. Jadi gitu. Nah, kalau yang sudah bayar tidak bisa datang kan nanti uangnya kan hangus ya.
Ya kan, jadi makanya perlu banget juga tuh ada fitur-fiturnya tuh di schedule gitu kan, nggak bisa datang besok. Iya, hangus ya. Datangnya kan hari kemudian Iya, kan dia sudah melakukan pembayaran. Dan buat kami ya uangnya ya. Buat kita, buat kami uang ya. negara. Masuk ke kas negara itu. Jadi kalau memang ada kendala apapun menyangkut apapun gitu kan, mau paspor, izin tinggal atau orang asing ya, segala macam, jangan ragu bertanya gitu kan. Medianya sarannya ada kok gitu kan ya. Ada nomor teleponnya, ada IG-nya, yang ada komen-komen aja di situ atau gimana gitu kan. Yang penting komunikasi ya Pak. Komunikasi Iya, makanya saya bilang keterbukaan ini udah kita buka dari awal. Ya, sama yang tadi Mbak, sekali lagi kita tadi seperti yang dari awal Pak Frans sampaikan, kita banyak menolak permohonan paspor. Ya, karena pada saat paspor itu akan berbunyi, tujuanmu ngapain? Nah, itu ada, tujuan saya mau bekerja, lampirkan ini. Ternyata pas saat dia datang, kita ke wawancara, dia melakukan pekerjaan, tapi dia udah bayar. Ya, terpaksa kita tolak permohonannya, uang itu hangus. Makanya saya bilang, jujurlah. Kalau memang niatnya untuk bekerja, tolong dilampirkan persyaratan tambahan yang diinginkan. Karena itu bukan yang kita mau, tapi itu ketentuan yang harus disiapkan. Dan untuk keamanan diri sendiri ya, kita lakukan itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk saling mengamankan. Misalnya si pemohon ini juga gitu kan, warga negara Indonesia, karena kita melakukan penolakan karena ada keraguan, pasti tidak ada kepastian di situnya. Kita takut terjadi apa-apa dengan yang bersangkutan dong gitu kan ya. Nah, itu untuk keamanan diri sendiri gitu, jangan berpikir petugasnya nggak mau ribet lah, inilah terserah saya mau kemana, mau gitu ya. Mungkin kita juga pernah mengalami yang saat kita bertanya, mungkin jawabannya yang gimana, kadang kan terserah saya, uang saya katanya gitu kan ya kan. Ada yang jawab gitu Pak? Banyak ya. Ya itu sudah jadi makanan sehari-hari. Tapi itu nggak ada masalah ya, itu juga memang udah itu. Yang pastinya ya selalu hati-hati, pastikan kembali ya. Kedua juga terkait orang asing juga, buat mungkin yang pendengar Gema Sudirman juga, mungkin pasti masih banyak mungkin saja terjadi kemudian tentang scam yang sering menamakan kenal di online, kenal di ini, ngakunya ini, ketangkap di sinilah, bilang bawa duit gitu, tolong ditebus segala macam, nggak ada, itu penipuan gitu kan. Karena memang banyak orang asing yang berada di wilayah kerja kita juga, banyak ketemu saat kita melakukan perpanjangan di sini, nggak di kantor. Kita menemukannya, ketemunya di mana? Ketemunya online gitu. Tapi apa, ini bener kok, orangnya datang gitu kan, orangnya datang. Jadi kalau ada yang menemukan, saya ketahan di imigrasi, misalnya kenal di media sosial sama orang asing, baru bilang dia mau datang ke Indonesia, terus kemudian ini saya ketahan katanya di imigrasi, kenapa? Karena bahwa ini saya harus menembus uang ini, kamu bantuin saya segala macam. Karena ini kenapa perlu bilang? Ini sering gitu kita temuin gitu ya di. Makanya hati-hati juga berkenalan dengan siapapun buat kita Indonesia gitu kan, pastikan kembali gitu kan. Ininya kasarnya lebih tinggi. Kastanya lebih tinggi, iya. Tadi ya. Iya, saya sebutkan itu tadi. Kastanya lebih tinggi, kayaknya lebih gimana gitu. Iya, betul. Iya, karena kebersamaan kita dibatasi waktu, sudah jam 12 lebih ternyata, tetapi ada dua pertanyaan ini Pak yang sudah masuk. Satu pertanyaan tapi dua poin. Dari Mas Ovan ini. Biaya pembuatan dan perpanjangan paspor itu berapa? Kemudian apa bedanya paspor biasa dan paspor elektronik? Ya mungkin biayanya ya Pak ya, tahu ya. Mungkin biayanya untuk paspor biasa itu 350.000 ya. Paspor elektronik 600.000 ya. 650 ya. 650. Jadi untuk kita untuk di Cilacap ini kita hanya tersedia paspor biasa. Paspor biasa. Paspor baru dan paspor pergantian biayanya sama. Sama 350. 350.000. Enggak kurang enggak lebih. Oke. Enggak kurang enggak lebih. Pas pokoknya. Pas pokoknya. Jadi kalau ada yang minta lebih jangan pernah. Jadi bayar sendiri juga bayarnya. Oke. Terus yang nambahinnya yang kenapa di kita tidak ada dalam elektronik? Karena penggemar elektronik jarang, karena nominal 600 dan 350 ini yang memungkinkan mereka untuk mengeluarkan uang. Karena perbedaannya tidak terlalu signifikan antara yang 600 dengan yang 350. Mungkin sama, cuma bedanya ada chip. Chip itu yang merekam identitas kita. Cuman identitas itu yang bisa buka chip itu kita juga. Yang mendapatkan fasilitas untuk bebas visa terhadap elektronik ini hanya Jepang. Tapi kita wajib melaporkan rencana kita pergi ke Jepang 14 hari sebelum
dilaporkan pada kedutaan atau konsulat jenderal mereka. Istilahnya kita lapor, tapi tidak bayar visanya. Hanya bedain situ aja. Dan itu hanya negara Jepang, negara lain belum. Karena negara lain tetap mau lupa ente pakai elektronik atau biasa sama aja. Karena hubungan berbalik ini masih dilakukan. Terus kedua tadi yang disampaikan Pak Fran, memang apa ya, paspor itu kita ada mengenal namanya kejahatan sama pelanggaran. Yang tadi itu adalah namanya kejahatan. Kok pelanggaran tuh ya sama lah, memberikan keterangan palsu sebagai pelanggaran. Cuman kejahatan ya kayak tadi perdagangan orang, scamming sebagainya. Ya itulah. Itu hal yang banyak terjadi di mana-mana. Sebagai closing statement Pak Edo dan juga Pak Fran, mungkin ada harapan dan juga pesan-pesan untuk kawan setia. Sini istilahnya kalau pendengar kawan setia Gemba Sudirman. Silakan. Ini buat kawan setia Gemba Sudirman. Jadi datang saat mengurus paspor tuh datangnya sendiri. Pokoknya datang sendiri, urus sendiri, buktikan sendiri. Ya kan? Jadi nggak perlu dengar kata orang lain. Kemudian kedua lagi, paspor biasa dan paspor elektronik sama aja. Nggak usah perlu takut bisa atau tidak. Hanya untuk dipastikan kembali jika Anda keperluan apa. Jika negara tersebut membutuhkan Anda butuh paspor elektronik, ya silakan urus paspor elektronik gitu kan. Jika mungkin tujuan-tujuannya ada begini dimintakan paspor elektronik. Jadi mungkin nambahin Pak Edo. Terus ketiga ya, jangan pernah mau ditawarin sesuatu. Jika ditawarin sama orang bekerja di mana aja ya pastikan kembali ya. Jangan terlalu terlena dengan iming-iming. Itu kan. Ya pasti itu ya. Itu perlu banget gitu kan karena dengan iming-imingnya gitu. Kemudian tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia Pak Edo. Tetap bahagia. Kata Pak Edo menambahkan. Itu sudah bagus. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Iya betul. God bless ya. God bless. Saya kalau saya cuma menyampaikan satu hal, bahwasanya kantor imigrasi Cilacap tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat, baik itu paspor maupun izin tinggal. Kita ada terbuka, silakan Anda memberikan masukan atau bertanya, karena kita ada terbuka, silakan. Terima kasih Pak Edo dan Pak Fran untuk rawatnya siang hari ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Ini kayaknya nggak cukup kalau untuk ngobrolin seputar keimigrasi 1 jam ya Pak. Nggak kerasa itu baru iya 1/5. Iya 1/5 ini aplikasinya. Iya betul, masih perlu disambung lagi ini kayaknya. Boleh. Pak Fran dulu. Pak Fran. Baik, terima kasih dan demikian tadi kawan saya bincang kita bersama kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Betul? Iya. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dari Lintas Timur Kota Purbalingga, Titin pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.3 FM LPPL Radio Gemba Sudirman, Radio Purbalingga.